kita pengennya sekarang nyari uang. Tapi ketika saya barusan masuk dan memang saya juga sudah bisa mengantisipasi bahwa yang menerima kita tuh bukan orang yang bisa ngambil keputusan. Tapi yang minimal kita juga bertanya, kenapa sih dirut atau bagian yang di atas-atasnya tidak pernah mau mendengar keluhan kita, buka gembok, nyalakan listrik. Itu kan suatu yang manusiawi ketika berdagang, betul nggak? Mana ada orang berdagang kiosnya digembok. Gimana caranya kita mau berdagang kalau kiosnya digembok? Permintaan kita kan sangat-sangat manusiawi dan sangat-sangat murah kan? Kita mau jualan, tolong gemboknya dibuka. Kita mau jualan, tolong listriknya dinyalakan. Permintaan ini terlalu mengawang-awang nggak? Biasa aja kan? Permintaan yang sangat-sangat standar. Kita kan sebagai pedagang, kita sebagai pedagang pengen kalau kita berjualan ya udah gemboknya buka, kita berjualan listriknya hidupkan kan gitu. Tapi apa ketika saya tanya, apa sih Pak alasannya pihak-pihak atas tuh nggak mau mengikuti keinginan pedagang? Apa dia bilang? Karena kami banyak kerjaan Bu, kerjaan cari uang. Kerjaan kami kan banyak Bu. Saya kan harus menginginkan pengembangan pasar baru lah ini. Jadi gimana Bu? Ya kan kita tuh tolong Pak, bantu kami Pak. Lu mau demo kayak apa, lu mau seperti apa juga gua yang pasti maju terus. Kan itu aja yang ada di benak saya. Sampai saya bilang tadi gini, berarti pantas kan Pak ketika saya katakan bahwa PT Dam ini adalah arogan karena nggak pernah mau dengar keinginan kita yang paling kecil. Apa keinginan kita paling kecil? Kita suruh jualan, kita mau jualan, tolong buka gembok. Kita mau jualan, tolong listriknya dinyalakan. Wajar nggak permintaan itu? Wajar. Tapi kenapa sampai begini lama keputusan itu kita dapatkan? Otaknya batu. Nah, ketika saya katakan kenapa dirut-dirut itu begitu susah untuk mengambil keputusan yang begitu wajar dan begitu manusiawi? Apa jawabannya? Karena kami terlalu banyak kerjaan Bu, katanya. Bagaimana Anda caranya? pikir kita juga nggak pengen cari nafkah? Apa Anda pikir juga kita juga nggak banyak kerjaan? Yang wajar cari nafkah. Jadi tidak akan ada titik temu. Malah dia selalu bilang, silakan Ibu besok mediasi, kerahkan apa? Power people power, kerahkan massa ini itu. Sekarang aja kita seperti ini sudah terlalu banyak yang protes. Apalagi kita nanti mau people power lagi, kapan kita mau cari nafkah? Coba bayangkan, kita hanya minta sesuatu yang sangat wajar. Kita mau cari nafkah. Jadi saya katakan bahwa orang namanya pedagang itu meremanya hanya bulan puasa. Nah sekarang kita digembok, tolong dibuka gemboknya, tolong dinyalakan listriknya. Mereka tetap nggak mau, karena mereka banyak kerja, alasannya itu. Ketika kita minta kepada yang mengambil keputusan, sampai kemarin mediasi juga kan, mana mereka kan menghadirkan dirutnya atau siapa yang ngambil keputusan, tetap yang dikedepankan adalah pengacaranya. Pantas kan kalau kita akan mencap mereka bahwa mereka sangat arogan, mereka sangat wan prestasi, ya kan, nggak peduli mereka dengan kita. Itu kenyataannya yang kita terima. Tapi ya coba kita dengar Pak Haji mungkin sedang mengupayakan. Jadi saya juga minta aparat kepada bapak-bapak aparat ya. Kita juga nggak pengen kok Pak gini-ginian Pak. Kita juga nggak pengen misahin Bapak. Bapak kan jadi susah kan, harus mengamankan kita semua. Kita mau wajar-wajar aja kok, betul nggak Ibu-Ibu? Kita pengen dagang, pengen dapat duit kan gitu kan. Tapi sekarang dagang, terus ini kita digembok. Gimana kita mau dagang? Dagang listrik kita dimatiin. Gimana kita mau dagang? Wajar nggak Pak permintaan kita? Saya tanya kepada Bapak Denny sebagai aparat, wajar nggak Pak? Polisi sebagai pengayom masyarakat. Saya juga nggak pengen menyusahkan bapak-bapak untuk mengindikan kita, untuk menghandle kita atau mengamankan kita. Kita juga pengennya jualan seperti Pak Haidir tadi bilang. Kita mah bukan penjahat, tapi diamankan. Hati kami menjerit Pak, jerit Pak. 70 tahun di sini cuma ngalamin tahun ini seperti ini. Doa kasih Allah, Akbar. Sing kena ajab, gancang. Amin. So kan
Enggak usah. Cukup. Ya, jadi saya pikir itu permasalahan inti kita itu. Jadi ketika kita meminta bertemu dengan yang mengambil keputusan, mereka nggak mau menghadirkan dengan alasannya apa? Alasannya terlalu sangat dua-dua. Kami sibuk, kami terus sok pejabat banget, kami sibuk. Seolah-olah kita ini nggak ada apa-apanya, memang kita juga nggak sibuk apa? Ya nggak? Jadi itu apa permasalahan yang ada seperti itu. Pak Dedi, tolong masuk ke dalam bereskan masalah ini, Pak. Hak Bapak sebagai Polri. Jadi jangan satu-satunya kalau nunggu hukum kapan beresnya? Kita buka rame-rame, kita gembok PT Dam rame-rame, kalau masuk penjara pun rame-rame. Sekarang kita tidak mau terus-terus diinjak-injak, terus-terus diulur-ulur sama mereka. Sekarang kita harus bertindak. Siap? Siap. Mari kita gembok. juga menggembok toko kita. Mari kita matikan listrik. Di mana karungnya? Kita Ya, matiin aja. kita matikan semua. Satu orang tidak berdagang, semuanya tidak berdagang. Kalau selalu tidak ada keputusan, tidak ada yang bisa ditemui. Kayak banci aja semua yang mau Emang ditemui. udah banci. Hadapi kami dengan jantan. Aku sama ibu-ibu. Ya. Kami juga berani menghadapinya. Karena kebenaran adalah di atas kebenaran. Kalau memperjuangkan kebenaran, tidak ada yang takut. Saya sendiri tidak takut, saya berani di depan. Saya juga tidak takut. Karena saya memperjuangkan kebenaran. Kecuali kalau saya di pihak yang salah, saya tidak berani. Tapi kalau saya di pihak yang benar, apapun bisa saya obrak, apapun saya dobrak. Asal bapak-bapak mengizinkan, ibu-ibu untuk mendobrak, kami dobrak. Kami tidak mau tahu. Hari ini lampu harus nyala. Kalau lampu tidak nyala, maka listrik seluruh pada baru akan dimatikan. Matikan biar adil. Biar adil semua seluruh. Enak ya enggak enak. Lampu Pasar Baru dimatikan, lampu PT Dam dimatikan, kantor PT Dam kita gembok. Saya siap melakukannya. Siap, kapan? Ayo sekarang, mana? Oh iya. Lucu lagi. Kita gembok. Oh, masih di dalam. Ibu bapak warga-warga semua, jadi kita mencoba untuk memaksakan, bukan memaksakan, tapi berusaha untuk menyampaikan aspirasi para pedagang secara keseluruhan. Dan memang kenyataannya Direktur Utama PT DSMJ tidak ada di tempat. Selalu sembunyi. Kemudian Direktur Marketing juga tidak ada di tempat. Kemudian Direktur Operasional juga tidak ada di tempat. Kemudian komisarisnya juga tidak ada. Komisarisnya ada Bapak Panjang Darmawan, ada Bapak TPA Sanudi, dan ada Bapak Iriawan alias Iwan. Komisaris tidak ada satu, sehingga dengan sedikit apapun tadi emak-emak menyampaikan aspirasi para pedagang, karena yang ditemui bukan sebagai penentu kebijakan, sehingga tadi itu kita putuskan untuk dihentikan pembicaraan. Namun tadi dari kuasa hukum PT DSMJ menyampaikan kepada perwakilan yang hadir di dalam, besok itu acara mediasi di
Pengadilan Negeri tingkat 1 Bandung. Seluruh tuntutan, seluruh aspirasi para pedagang mohon untuk disampaikan oleh para prinsipal pengguna. Siapa prinsipalnya? Yang pertama Pak Haji Wawan, yang kedua Pak Haji Joko, yang ketiga Pak Haji Ivan, yang keempat Pak Haji Sebagus Jakaria yang diwakilkan oleh Pak Haji Agus Fadila. 4 prinsipal besok berkewajiban untuk mengawal aspirasi yang 3 poin itu, dan kami tadi mendesak kepada pihak kuasa hukum, tolong besok prinsipal tergugat 1 PT DSMD tidak diwakilkan oleh kuasa hukumnya, tapi langsung dihadiri oleh prinsipalnya. Siapakah prinsipalnya? Yang tadi, Dirut, Direktur Marketing, Direktur Operasional, kemudian Komisaris. Kita sudah sampaikan, dan mereka pun tadi menyampaikan akan mengupayakan prinsipalnya langsung hadir tanpa diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Nggak bohong itu, Pak. Tadi disampaikan seperti itu, bohong dan tidak bohong, siapa sih yang tahu dalamnya isi hati manusia? Siapa yang tahu nggak dalamnya hatiku? Tidak. Seperti itu, walaupun kita dekat kan, apalagi mereka jauh, sama sekali kita tidak bisa mendeteksi isi hatinya seperti apa. Tapi yang jelas kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin bagaimana caranya agar penggembokan dihentikan, dan alhamdulillah sebetulnya sudah berhenti. Kemudian pemadaman listrik kita juga minta agar dihentikan dan listrik yang mati dinyalakan. Kalau mau dihentikan, alhamdulillah beberapa hari ini ada yang dimatikan listrik lagi, ada nggak? Belum ada ya, alhamdulillah. Kita tinggal meminta yang sudah dimatikan, kita minta dinyalakan. Kemudian yang terakhir kita minta agar proses verifikasi bisa diperpanjang, karena banyak rekan-rekan kita yang mau verifikasi lalu tidak bisa diperpanjang dengan alasan ABCD lah yang tidak masuk di akal. Saya kira itu informasi yang bisa kami sampaikan. Apakah bisa diterima atau tidak? Tidak. Bisa diterima atau tidak? Tidak. Jawab dengan keras, bisa diterima atau tidak? Harus betul-betul janjinya. Kalau tidak, berarti kita apakah akan melanjutkan aksi atau menunggu besok mediasi? Nah, bingung kan? Kalau kita lanjutkan, tidak ada yang akan menerima kita. Tidak akan ada keputusan. Sementara kita juga harus berjualan. Tapi kalau besok, itu dengan prinsipalnya. Mudah-mudahan besok ada keputusan. Kalau misalkan besok mereka ternyata tidak menghadirkan prinsipalnya alias diwakilkan oleh kuasa hukumnya, saya minta besok cari gembok segede-gedenya, cari rantai segede-gedenya. Kita gembok bukan hanya kantornya, bila perlu sekalian dengan saya tidak mau menyebutkan. Saya kira itu Ibu Bapak cukup ya. Kita harus kembali berjualan. Apapun itu nanti akan diinformasikan melalui WA Group. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Pedagang kecewa. Pedagang kecewa. Sehari lagi. Sehat-sehat ya. Oke Pak. Si Pak. Kalau bisa buka gembok ayo nak. Santai. Udah bikin Sama Pak Haidir sebagai Pak. Wakil Koordinator Aliansi. Oke Pak. Aksi hari ini seperti apa Pak? Boleh dijelasin? Aksi hari ini kita menuntut kepada pihak pengelola PT DSMD
agar yang pertama pengembokan ruang dagang atau kios dihentikan. Kemudian yang kedua listrik dinyalakan. Kemudian yang ketiga meminta agar Perumda Pasar dengan pihak PT DSMJ bersama-sama memperpanjang proses verifikasi perpanjangan SPTB. 3 poin ini yang kami sampaikan dan kami berharap tentu pihak pengelola PT DSMJ bisa memberikan jawaban yang secepat-cepatnya karena ini momentum di mana pedagang akan sulit menemukan momentum seperti ini lagi. Mereman itu dalam 12 bulan kan hanya 1 bulan. Setelah itu kondisi pasar baru juga tidak akan baik-baik saja, sepi-sepi lagi seperti biasa-biasa. Gitu, Pak. Tadi ada pertemuan Pak, kesepakatan seperti apa? Nah, tadi kebetulan diwakili oleh bagian dari operasional, bukan direksi, dan menyampaikan kepada kami permohonan maaf, direksi tidak ada yang bisa berkenan menerima, alasannya entah apa saya juga tidak tahu, tapi yang jelas beliau mengarahkan karena besok ada proses mediasi ketiga di Pengadilan Negeri Tingkat 1 Bandung, sehingga beliau tadi mengarahkan optimalkan di mediasi tersebut, dan kami juga meminta dengan segala hormat kepada beliau, kuasa hukumnya juga hadir tadi, agar prinsipalnya dihadirkan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 1 pihak PT DSMJ atau pengelola, kemudian yang kedua tergugat 2-nya sebagai Perumda Pasar. Di situ ada KPM atau PJ Wali Kota, kemudian ada Sekda sebagai pembina Perumda Pasar. Oke, makasih Pak. Sip. Aman? Oke, sip. Oke. Izin pamit nggak? Oke, di Tribun. Di mana? Oke, Tribuners, demikian ya kita sudah melihat meski hanya tadi tahapan akhir ya aksi unjuk rasa ini ya. Jadi aksi pedagang pasar baru ya meminta dihentikannya pemadaman listrik ya dan juga meminta untuk pembukaan gembok. Tadi menghadap ke kantor pengelola ya, dan seperti tadi telah diutarakan ya oleh salah satu perwakilan aksi demo kepada Tribun apa hasil dari pertemuan dan apa nanti yang akan dilakukan tahapan selanjutnya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.